Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wan sebagai moderator dan jamaah sekalian, ya, saya diminta dari perspektif agama tentu Islam. Fenomena yang sekarang modern, yang terjadi di abad modern, LGBT. Oke. Kalau dalam sejarah, perilaku menyimpang ini terjadi pertama kali di zaman Nabi Lot. Itu homoseksual. Okay. Oleh Al-Quran itu disebutkan di 4 surat, jadi berulang-ulang. Surat Hud ayat 80 dan seterusnya, surat Al-A'raf juga, kemudian di surat Al-Ankabut disebut oleh Al-Quran berulang-ulang. Salah satu hikmahnya ini adalah pelajaran agar manusia selalu ingat dan tahu peristiwa ini. Jadi wabil hasil, ini adalah perbuatan yang terlaknat, yang terkutuk. Ada beberapa terminologi yang diberikan Al-Quran terhadap kaum Lut itu: mereka mujrimun, mereka pelaku dosa, mereka musrifun, mereka melampaui batas dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka di bumi hanguskan oleh Allah. Dan itu dalam surat Hud juga disebutkan, Allah menurunkan hujan, tapi hujan batu panas, itu bahkan disebut min sijil, memang batu dikirim dari neraka. Dan akhirnya 2 kota yang terkenal, kota Sodom dan Gomora di lembah Yordan itu hangus, hilang, lenyap. Nah, sebenarnya saya ingin tegaskan, ini jarang kita ketahui dan pemerintah juga tidak pernah mengangkat. Di Indonesia pernah terjadi serupa ini. Di daerah Banjarnegara, ya, sebuah dosa bernama Legitan atau apa, itu hilang pada tahun 54. Hilang setengah malam karena potongan gunung di daerah Dieng itu terbang langsung menimpa desa itu yang malam itu sedang berpesta, melakukan seks dan lain sebagainya, bahkan anak terhadap orang tua sudah kena, mereka sudah mabuk semua dan hilang. Dan sampai sekarang desa itu kayak bukit, bisa datang di daerah Banjarnegara. Saya pernah ke sana, tapi tidak banyak orang yang berani menceritakan itu. Padahal ini sebenarnya hampir sama. Itu dalam sekejap hilang sampai sekarang. Jadi gunung itu sampai sekarang kayak dipotong, kayak tumpeng itu dipotong, ya, terbang. Kalau longsor tidak mungkin karena antara desa itu dengan gunung itu jauh dan ada sungai. Dan desa-desa sekitarnya dia tidak tahu, pagi baru mereka tahu. Karena malam itu hujan lebat, mereka tidak berani keluar rumah, tapi desa ini bahkan hujan lebat malam itu mereka berpesta pora, bermabuk-mabukan, karena selama ini mereka adalah desa yang paling makmur. Nah, ini barangkali dalam Al-Quran yang disebut istidraj. Allah limpahkan mereka nikmat yang besar, tapi nanti nikmat menjadi laknat dan sampai hilang. Tahun 54, 24 April tahun 54 kejadian. Itu ada di Banjarnegara. Nah, ini maksud saya, ini kita nggak bisa banyak komentar, ini adalah perbuatan terlaknat secara agama. Allah paling membenci. Dan ancamannya azab yang amat pedih. Ya, azab yang amat pedih. Nah, khusus untuk kita orang Riau, kita orang Melayu, ya, barangkali kita harus ingat firman Allah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Oke. Kalau perbuatan LGBT ini berkembang dan kita biarkan begitu saja, sangat mungkin bumi Melayu juga akan kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ayat ini menegaskan, takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi semua rakyat juga kena. Ayat ini mengajarkan ini tanggung jawab masyarakat, ya, tanggung jawab umara, tanggung jawab ulama, dan tanggung jawab umat. Karena akibat perbuatan satu orang yang LGBT, Allah akan menurunkan azab, semua akan kena. Orang yang sedang bersujud pun bisa kena.
Misalnya kalau banjir diturunkan atau gempa, ya orang yang sedang bersujud bisa terkena. Makanya inilah tanggung jawab kita. Tidak hanya di tangan pemerintah, tapi harus seluruh komponen masyarakat ini harus berjibaku. Bagaimana caranya? Ini kan penyakit ya Bu ya. Berarti kalau penyakit masih bisa diobati, ya kan? Bukan mengobati efeknya, efeknya malah bahaya, HIV dan lain sebagainya. Tapi penyakit itu sendiri yang sebenarnya bisa kita obati. Dan inilah tanggung jawab kita semua. Apalagi Melayu identik dengan Islam. Kalau kata ibu ini sudah berkembang dari mana-mana sebenarnya, ya kan? Cuman orang itu ya karena ini dianggap masih tabu. Dan kita juga tidak punya dasar hukum yang kuat bagaimana untuk menindak orang ini secara hukum juga nggak ada sampai sekarang, ya kan? Maka betul tadi ini pemerintah harus apa namanya sudah ancang-ancang bagaimana, ya. Tapi secara moral sebenarnya ya kalau bagi kita umat Islam tingkatkan ketakwaan mereka, keimanan mereka agar mereka terhindar dari. Tapi itu berangkat dari keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, saya kira ini. Jadi saya tidak bisa banyak. Bagi teman-teman yang mendalami silahkan surat Al-Hud buka, surat Hud ayat 80-an, surat Al-A'raf juga ayat 80-an, nanti surat Al-Ankabut buka, itu cerita. Bahkan ceritanya agak dramatis, suatu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan dua kota ini, mereka ke Ibrahim, Nabi Ibrahim dulu, Lot dengan Ibrahim satu zaman. Okay. Ke Nabi Ibrahim menyampaikan berita bahwa Ibrahim akan diberi putra, itulah nanti Ishak. Ya, dan kita tahu Nabi Siti Sarah begitu lama mandul, ya kan? Malah Ismail lebih dulu lahir, baru nanti Ishak, Yakub. Dan ketika para malaikat itu bertemu dengan Ibrahim, Ibrahim juga sudah tadi agak ketakutan, tapi akan terjadi dialog. Ibrahim menyinggung bagaimana itu nasib Lut, bagaimana itu umat Nabi Lut. Lalu malaikat menjawab, tenang saja, Allah sudah mengambil keputusan. Ya itulah mereka langsung pergi ke kaum Lut. Bagi kaum Lut, Nabi Lut bingung. Ini malaikat ganteng-ganteng. Apa kata Nabi Lut? Sesak dada saya kalian datang ke sini rame-rame. Karena Nabi Lut tahu umatnya kelakuannya begitu. Iya. Betul, datang si orang kaum Lut itu ke rumah Nabi Lut. Iya. Lalu Nabi Lut bilang begini, kenapa sih kalian kok suka dengan sama jenis? Ini anak saya loh, putri 2 orang. Itu lebih terpuji kalian. Apa mereka jawab mereka? Sambil nyengir barangkali, kami enggak. Kamu kan enggak tahu keinginan kami. Kami enggak peduli dengan anak Anda, kami tidak tertarik. Nabi Lut sudah gentar, ini berbahaya, sasaran tamu dia, para malaikat. Tapi kata malaikat, tenang aja Lut, kamu akan kami ini. Nah setelah itu malaikat menginstruksikan, wahai Nabi Lut, segera kamu tinggalkan kampung ini sebelum subuh. Bawa pengikutmu, kecuali istrimu, karena istrinya juga kena. Akhirnya subuh itulah ketika Nabi Lut sudah keluar dari desa itu, subuh itulah desa itu diratakan, dibalik oleh Allah, ya, atas ini ke bawah kereta dan terus sebagainya. Di Al-Quran sangat menarik cerita ini, dan ini berulang-ulang, dan ini harus dibaca berulang-ulang, dan ini adalah peringatan bagi kita semua. Saya kira itu Pak. Jadi walhasil ini adalah tanggung jawab kita semua, karena azab Allah yang diturunkan akibat kelakuan LGBT ini akan melanda seluruh masyarakat yang beriman, yang bertakwa, yang kecil, yang tua, yang tidak berdosa kena. Karena itu kita bertanggung jawab untuk minimalisir, ya. Tapi baik secara hukum atau secara sosial, peranan ulama tidak kalah penting. Jadi umara, ulama, dan umat harus bersatu padu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oh, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Mungkin LGBT itu dari segi kesehatan sebenarnya ya tanda petik ya biasa-biasa saja. Artinya itu suatu perilaku seseorang yang merupakan satu komunitas. Dulu masing-masing Pak, mereka punya istilahnya, mereka lesbi sendiri, kemudian mereka gay sendiri, mereka yang biseksual sendiri, dan juga transgender. Tapi mereka disatukan satu organisasi. Jadi kalau di dunia itu mereka punya organisasi yang disebut dengan komunitas pelangi Pak. Nah, jadi di situ bergabung semua dengan istilah LGBT. Nah, LGBT ini sebenarnya dalam segi kesehatan itu adalah suatu perilaku yang seksual yang menyimpang, artinya menyimpang. Karena kita biasanya selalu mengatakan heteroseksual ya, artinya laki dan perempuan. Jadi kalau di kesehatan ini dianggap satu perilaku yang orientasinya menyimpang. Nah, sejauh dia tidak punya artinya dampak
Mungkin kesehatan tidak mengatakan apa-apa karena dia orangnya juga tidak nampak di permukaan, Pak. Tapi yang justru kita ketemui adalah ketika mereka sudah jatuh di dalam penyakit HIV/AIDS atau penyakit meningitis. Jadi salah satu dampak di kesehatan itu adalah yang pertama karena mereka melakukannya adalah seksual, mohon maaf ini bukan ini tapi ini yang ya, segi medis ya Pak. Jadi seksual yang kita sebut pertama dari orogenital. Artinya mereka memakai mulut ya Pak ya, mulut. Dan yang kedua mereka memakai anal genital, artinya memakai anus. Jadi karena itu paling sering sekali kejadian adalah mereka kanker. Jadi kanker pada mulut dan juga kanker pada dubur. Itu yang paling sering ya Pak. Nah, tapi kita kadang-kadang salah, orang tidak tahu juga semua. Makanya ini menggali mereka susah. Kadang-kadang dia datang dengan kanker. Kalau kita tidak ahli dalam menggali ya kita anggap ya kanker selesai. Padahal ini ada masalahnya yang paling. Nah, kemudian setelah itu dia akan bisa menjadi meningitis, artinya radang pada selaput otak karena infeksi itu sudah dalam darah akhirnya larinya ke selaput otak. Kemudian dia juga banyak sering dia infeksi menular seksual karena itu dia tidak normal, tentu artinya laserasi dia luka-lukanya juga banyak, akhirnya jadi juga akhirnya mengakibatkan masuk kuman Pak. Sementara kita kan dalam badan kita juga punya kuman, dalam arti kata kuman yang normal ya. Seperti misalnya di mulut kita, gigi kita, kalau kita nggak ada kuman ini, makanan kita nggak akan bisa membusuk istilahnya kan gitu sepertinya. Jadi meningitis, kemudian nanti infeksi menular seksual, dan terakhir biasanya pintu masuk itu sebab akhirnya berakhir ke HIV/AIDS. Nah, yang kita takuti dan kita selalu menemukan mereka ketika sudah stadium HIV atau AIDS. Ketika kita coba, karena dalam segi kesehatan kita begitu kita menjumpai satu kasus HIV, kita harus mencoba menggali sebenarnya faktor risiko dari mana dia dapat. Seperti tadi mungkin heteroseksual, tapi mungkin karena sering ke tempat PSK ya, tempat-tempat wanita itu. Atau dari karena tadi biseksual, karena dia lebih dari dua, ya bermacam-macam. Kemudian atau dia homoseksual. Jadi kita biasa menggali itu. Dan itu kita menggali juga tidak mudah. Kita memerlukan satu ketenangan, kita berbicara mereka dari hati ke hati. Nah kita tahu akhirnya faktor risikonya apa. Kemudian kita akan mencari siapa saja yang sudah dia hubungi. Misalnya dia punya istri, atau dia punya teman, jadi kawannya itu harus kita gali, kita ajak supaya kawannya itu juga diperiksa. Karena sekarang ini sebenarnya HIV sendiri itu tidak terlalu menakutkan tanda petik. Karena dengan kemajuan zaman itu, HIV itu sudah bisa diobati dengan yang kita sebut dengan antiretrovirus. Nah apabila kita kena HIV, kita diobati seumur hidup Pak. Ketika seumur hidup itu virus akan bisa ditekan, sehingga dia tidak akan menular. Jadi seperti HIV ini kita lihat kebetulan ini data, tapi kita data itu di SIA itu komunitas perempuan itu nomor 2 tertinggi HIV. Wanita ibu rumah tangga. Nah tentu dia dapat dari suaminya kan gitu kan. Nah jadi seperti itu yang jadi efek-efek yang itu yang akhirnya ke kesehatan dampak ujung-ujungnya. Nah, tetapi secara dampak pun kalau mereka tidak ada infeksi menular, biasanya LGBT itu ada kelainan jiwa, artinya sakit mental. Dia biasanya akan depresi, artinya seperti tertekan ya, karena dia sebenarnya pada dasarnya juga mungkin juga tidak suka dengan sifat dia seperti itu. Mungkin ada ketika suatu hari orang di bawah sadar itu dia menyesal atau tidak suka, jadi biasanya depresi, banyak yang akhirnya bunuh diri, kemudian banyak yang lari ke narkoba Pak ya, ke narkoba karena untuk menghilangkan keresahan itu larinya ke narkoba. Jadi seperti itu juga dampaknya akhirnya ke gangguan mental. Saya kira mungkin sementara itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, negeri Melayu Riau memang negeri Islam. Ya, dari kerajaan dulu sudah membanggakan itu. Ini sebagai pengetahuan kita bersama, saya ingin mengaitkan identitas budaya Melayu dengan istiadat dan kaitnya LGBT, di mana kita bisa berperan secara budaya. Seperti yang kita ketahui, identitas Melayu itu kan ada 3, Tuan. Pertama, menganut agama Islam, yang kedua menggunakan bahasa Melayu, yang ketiga mengamalkan gadis Melayu. Dan ada istiadat Melayu ini sangat populer dengan ungkapan adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Sarak mengata, adat memakai. Artinya, kalau sesuatu itu sudah dianjurkan oleh agama Islam, baik secara syariah, akidah, syariah, akhlak, maka adat harus melaksanakannya. Atau sebaliknya, kalau sesuatu pekerjaan itu
dilarang, diharamkan oleh agama Islam, tercantum Al-Quran dan hadis, maka otomatis adat harus memakainya. Artinya melarangnya, mengharamkannya. Berkaitan itu, memang pekerjaan besar kita semua. Tapi dari segi budaya, saya ingin menekankan peranan adat, lembaga adat kita, tuan. Nah, di Riau ini alhamdulillah di 3 provinsi ada lembaga adat Melayu Riau. Kabupaten ada lembaga kerajaan adat Melayu Riau Kabupaten. Semuanya ada 12 kabupaten Riau. Malahan beberapa kabupaten sampai 3 kecamatan. Kalau seandainya raja-raja Melayu kita, walaupun sekarang banyak peran secara simbol budaya, datuk serinya, datuk tuan-puannya berperanan, maka sebetulnya bisa kita perkembangannya diperlambat. Kalau dicegah, mungkin tak bisa dicegah karena barangnya tidak menular kemana-mana, tidak meroyak kemana-mana. Tapi kalau peranan adat ini kita tekankan lagi dengan himbauan kepada pembesar-pembesar negeri, ketua-ketua adat untuk memperhatikan anak kemanakannya. Karena adat kan benteng terakhir Melayu. Ada ungkapan kalau Belanda itu bentengnya dari besi, Melayu itu bentengnya ada. Dulu itu sangat populer tuan dalam lembaga budaya kita. Jadi ingin memperanankan ada istilah lembaga adat. Cuma ada lembaga adat juga tidak punya kekuatan. Dia harus dibantu oleh umaro tadi. Ya, tadi umaro, ulama dan tokoh-tokoh adat. Maka kami sangat berharap, kebetulan saya juga sampai sekarang ini masih menjadi pengurus lembaga adat Kabupaten Belawan, lembaga adat Melayu Riau, berharap memang sudah sepatutnya Provinsi Riau mengeluarkan perda tentang ini. Saya mengambil pengalaman Malaysia, tuan. Malaysia itu lebih beragam dari kita. Islamnya sekitar 60%. Melayunya sekitar 60% juga. Dan ada Cina dan India. Tapi mengapa mereka bisa membuat undang-undang malah masuk ke HP dan tingkat LGBT lebih rendah dari kita? Karena memang salah satunya peranan raja-raja sultan negeri masih peranan. Karena peranan agama, bahasa, adat memang merupakan tugas pokoknya sultan-sultan. Jadi masalah agama Islam, hukum Islam, masalah bahasa, masalah adat, sudah itu memang di bawah kendali sultan. Sultan Agung tingkat pusat dan sultan negeri di tingkat negeri. Dan saya baca dalam sebuah jurnal, undang-undang jenayahnya sangat tegas, Pak Tuan. Itu pelanggaran atau pelaku LGBT ini bisa ditutup 20 tahun penjara, Pak Tuan. Kita apakah nunggu HP kita ngatur itu? Mungkin tidak ya, Tuan. Cuman gini, rupanya penyakit ini memang duluan Arab ya. Melayu ini memang tercantum Tuan dalam sastra Melayu, dalam kitab Sulalatus Sejarah Melayu tersebut. Dan pelakunya tak tanggung-tanggung, Prof. Surya. Sultan Mahmud Shah sendiri pelaku. Jadi kenapa Sultan Mahmud Shah itu membunuh Tun Hasan, menantunya Datuk Bendahara? Karena dia suka dengan Tun Hasan itu. Sedangkan Datuk Bendahara tahu kelakon sultannya. Maka dipercepatnya perkawinan anaknya Tun Fatimah dengan Tun Hasan. Sultan Mahmud Shah tidak terima. Dianggap melawan Toke, melawan Sultan. Tapi alasan bukan itu. Sebabnya kenapa Datuk punya anak gadis, tahunya beta belum punya permaisuri, kenapa dikawin orang lain? Padahal bukan itu. Maka akhirnya
keluarlah hukum bunuhnya, semua keluarga Datuk Udara dibunuh. Kecuali Tun Fatimah. Tun Fatimah akhirnya dinikahinya. Itu tercatat Prof di dalam Suratus Salatin 1500-an. Tapi itu sejarah ya, sejarah. Jadi bagi dunia Melayu rupanya gay Musa ini pelaku tanggung sultan. Ya, tapi ke depan ya kita, kalau menurut saya, pertegas, perkuat lembaga adat, dan itu yang bisa secara budaya, dan tadi dia harus didukung oleh umaro atau ada porda. Kalau dengan cara itu lembaga adat nanti bisa memperkuat dirinya, kami melaksanakan porda. Kalau polisi Pamuraja kurang kuat, Laskar Melayu, Ulu Melayu bisa turun. Alasannya melaksanakan peraturan daerah, peraturan gubernur. Kalau sekarang pakai peraturan apa, Tuan? Pakai peraturan adat samar-samar. Data petitis cuma. Orang sekarang tuh usaha data petitis, Al-Quran dilanggarnya. Itu Tuan, komen saya Tuan. Baik, terima kasih Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar sudah disampaikan tadi betapa kita berharap daerah menerbitkan regulasi berbentuk peraturan daerah. Semua kita, saya yakin, mendukung untuk diterbitkannya peraturan daerah terkait dengan LGBT ini. Tetapi kita tahu apa yang kita inginkan, tentu terutama regulasi berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi. Jadi daerah tidak sesuka hati menerbitkan regulasi, tetapi juga harus berpedoman ke aturan yang lebih tinggi, ada acuannya dan tidak melanggar, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kita tahu LGBT ini penyimpangan. Apakah LGBT ini bisa dijerat dengan hukum? Kita lihat pendapat beberapa pakar hukum dan beberapa aturan, karena ini adalah penyakit, ini adalah penyimpangan, ini adalah permasalahan psikolog seseorang, mungkin moral seseorang, dan akhlak seseorang. Apakah hal yang seperti ini bisa dijerat hukum? Nah, saya di sini sudah mengambil beberapa referensi yang terkait dengan LGBT ini. Di Indonesia ada beberapa aturan yang kalau yang spesifik tidak ada. Tetapi beberapa aturan seperti kita lihat di dalam Pancasila. LGBT ini jelas bertentangan dengan sila yang pertama dan kedua. Di pembukaan Undang-Undang 45 jelas bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 45 perilaku LGBT ini. Begitu juga Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Sangat jelas disebutkan perkawinan itu antara wanita dan pria. Artinya perilaku ini sangat menyimpang dari aturan seperti itu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada disebutkan, tetapi tidak spesifik. Sekali lagi saya katakan yang spesifik mengatur LGBT tidak ada di Indonesia ini. Tetapi seperti undang-undang KUHP ini menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan pencabulan dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahui atau sepatutnya diduga belum dewasa. Nah, inilah sangat berat untuk menjerat yang seperti ini. Tetapi menurut info berita yang kita baca di dalam RUU KUHP yang terbaru, LGBT ini bisa dijerat dengan pidana. Nah, kalau ini sudah ada, inilah nanti mungkin dasar kita bisa menyusun perda. Nah, seperti itu. Sementara untuk saat ini kalau yang dalam bentuk fatwa MUI itu semua sudah ada terkait dengan LGBT ini. Mungkin menjadi masukan untuk kita, mungkin sekedar ilmu apa yang pendapat yang disampaikan oleh pakar-pakar, mungkin bisa saya bacakan di sini. Bandingkanlah dengan pendapat kita nanti. Mahfud MD
mengatakan perkawinan LGBT di dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan sesama jenis tidak sah. Tetapi tidak ada aturan di dalam aturan pidana untuk boleh menangkap mereka ini. Pendapatnya seperti itu. Ada lagi ahli filsafat yang mengatakan Andang Binawan, keberadaan kaum LGBT adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karenanya, sepanjang tidak membahayakan tatanan hidup sosial dan moral masyarakat, tidak perlu ada aturan hukum khusus mengenai keberadaan mereka. Namun demikian, apabila kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial, maka keberadaan kaum LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus. Akan tetapi, aturan yang dibentuk bagi kaum LGBT pun tidak berarti berupa aturan yang bersifat hukuman, namun aturan yang dapat membantu kaum LGBT untuk menjadi individu yang lebih baik. Nah, bisa menjadi referensi untuk kita. Cara pandang yang tentu kalau saya pribadi sangat tidak setuju dengan cara pandang seperti ini, tapi inilah cara pandang pakar-pakar. Sebetulnya di dalam DUHAM, Declaration of Human Rights, dibatasi juga mengenai HAM ini, karena kelompok yang pro kepada LGBT ini akan menyatakan itu HAM. Selalu itu yang dikedepankan. Tetapi sebetulnya di dalam Declaration of Human Rights ada dibatasi juga yang tidak boleh dilakukan oleh orang. Yaitu setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh dengan batasan perundang-undangan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain. Nah, jadi sebetulnya ada pembatasan. Walaupun itu HAM, itu kebebasan, itu hak, tetapi pasti ada pembatasannya yang tidak mengganggu kepada kebebasan orang lain. Nah, beberapa pendapat seperti ini saya rasa bagi kita yang orang Melayu sangat tidak sejalan dengan pemikiran kita, tapi ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan pendapat. Kalau dari sisi aturan, sudah ada daerah yang membentuk perda, antara lain Sumatera Barat, Pariaman, ya. Itu info yang saya dengar itu pun sedang dipermasalahkan, bahwa itu padahal itu judulnya hanya mengenai ketentraman dan ketertiban. Tetapi di dalamnya ada menyatakan bahwa tidak boleh menjadi waria, tidak boleh mengundang orang untuk berkumpul melakukan kelompok yang menjurus ke arah yang seperti itu pun dipermasalahkan. Bahkan info yang saya terima sedang digugat itu perda seperti itu. Nah, semua kita berharap aturan ini dapat kita terbitkan, tetapi mengingat aturan yang lebih tinggi justru memberikan kebebasan. Undang-Undang 45 pasal 28 memberikan kebebasan, dan itu belum diikuti dengan aturan yang spesifik mengatur mengenai tidak bolehnya kita berkembangnya LGBT ini. Bagaimanapun keinginan kita sangatlah kuat untuk itu. Saya rasa kita tunggu aturan yang lebih tinggi yang akan membatasi perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ini. Saya rasa seperti itu, Tok Wan. Kalau hari ini kita mengusulkan perda yang seperti ini, yang mengatur mengenai penyimpangan seksual ini, sepertinya belum ada aturan yang lebih tinggi. Kita tahu perda pun perlu mendapat persetujuan pusat. Jadi kita terbitkan pun kalau tidak lolos di pusat sangat disayangkan. Nah, seperti itu. Tetapi ada jalan lain, mungkin tidak harus perda. Kita bisa seperti saya baca juga di daerah lain itu ada yang kepala daerahnya menerbitkan surat edaran, menerbitkan himbauan-himbauan agar di setiap momen, di setiap kesempatan yang ada relevansinya dengan niat kita ini, sampaikan
mungkin ustadz, mungkin tenaga medis, pendidik, karena ini juga dimulai dari didikan, dari psikolognya, mulai dari rumah tangganya. Di setiap kesempatan itu bisa kita sampaikan jahatnya LGBT ini. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau untuk perda masih perlu kajian lebih dalam lah kita untuk menyusunnya. Seperti itu. Terima kasih. Dari segi saya Iya. hambatan dari segi kesatuan hukum. Hukum yang lebih tinggi, ya. Lebih tinggi kan, ya. Demikian ini kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, karena dalam hukum itu harus berdasarkan pada Pancasila sendiri kan. dan Kalau ini tak diindahkan, ya, bagaimana? di RUU KUHP yang baru sudah dimasukkan. Bermasukkan, ya. Sudah. Oke Bu, yang menerangkan bagaimana segi psikolog? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang diskusi LGBT ini kita harap tidak hanya sekali dua kali sebagai sebuah momentum formal ya, karena ini merupakan kegelisahan yang cukup merata bagi masyarakat, sehingga ini perlu gerakan yang lebih kuat lagi ya. Nah, yang berikutnya ketika kita bicara LGBT sebenarnya atau UAN ini persoalan multi perspektif. Sehingga betul ini kita berkumpul dalam latar belakang yang beragam ini kemudian untuk mengurai persoalan ini supaya permasalahan ini bukan menjadi semakin rumit tetapi menjadi semakin terang benderang karena berbagai perspektif kemudian diberikan. Nah, saya mau memulai dari riwayat dulu lah. Karena LGBT ini kan sebenarnya perspektifnya ada dua. Satu, LGBT sebagai sebuah gerakan sosial yang tadi Bu Dokter sudah sampaikan. Yang kedua, LGBT sebagai sebuah kondisi persoalan psikologis. Dalam hal ini adalah orientasi seksual. Dalam bahasa psikologi SSE, ya, same sex orientation. Nah, itu attractness ya, itu dua hal yang tentu harus kita pahami bersama-sama. Pertama, dari segi sejarah, gerakan LGBT ini dimulai di Amerika itu pada tahun 1948. Ada seorang peneliti sosiologi memiliki sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Amerika itu 10% warga Amerika ini memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orientasi seksual masyarakat pada umumnya. Nah, ini kemudian menimbulkan persoalan yang luar biasa secara sosiologis di situ. Nanti kita supaya belajar bagaimana cara penanganannya. Akhirnya kemudian pemerintah Amerika itu membuat sebuah kebijakan pendekatan secara hukum. Jadi orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda tadi kemudian ditangkap, dihukum, ada yang dilistrik, ada yang dipukulin dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan mereka sampai kemudian menguasai kota sampai beberapa hari, hingga akhirnya luar biasanya mereka bisa mendesak asosiasi psikiatrik Amerika. Apa? American Psychiatric Association itu didesak supaya yang pada awalnya LGBT ini masuk pada wilayah illness itu jiwa yang sakit, ya, sakit jiwa. Akhirnya dikeluarkan dari buku pedoman mereka. Buku pedoman mereka namanya DSM. Diagnostic and Statistic Medicine Manual Disorder. Nah, ya. Ini dikeluarkan. Ini kan luar biasa. Ini tahun 52 itu didesak supaya arahnya ke sana. Dan ini ternyata gerakan ini mereka tidak main-main karena gerakan mereka masuk dari wilayah tidak hanya dari akademisi, dari psikologi, tapi juga masuk dari wilayah parlemen. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kemudian kita salah memberikan penanganan, saya khawatir nanti bergulirnya akan tidak produktif seperti itu. Ya. Dan gerakan ini terus kemudian berkembang sampai pada tahun 1880-an itu LGBT dianggap sebagai perilaku seksual yang sah, tidak melanggar hukum.
sampai sekarang. Dan itu kemudian diikuti oleh banyak negara. Indonesia mulai jadi sasaran. Itu pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kemudian dengan perilaku LGBT itu sendiri secara psikologis? Secara psikologis, kebetulan di psikologi sendiri sebenarnya terbelah. Ada kawan-kawan baik psikologi maupun dokter, dalam hal ini psikiatri, yang menyetujui dengan LGBT, karena LGBT dianggap bukan permasalahan penyakit. Bukan penyakit. Ini ada. Dia baru menjadi penyakit ketika LGBT itu mengganggu eksistensi, perilaku, dan kehidupan keseharian dia. Ya. Tapi ada juga nanti yang menganggap dia sebagai penyakit atau sebagai gangguan kejiwaan. Nah, kebetulan kalau saya inline di psikologi Islam, jadi arahnya ya seperti Bapak tadi sampaikan tadi gitu. Karena kita memiliki literatur Al-Quran yang sudah menjelaskan sedemikian rupa gitu. Tapi yang harus kita pahami adalah kenapa kemudian ada orang yang mengalami gangguan LGBT. Garis besarnya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah LGBT ini bisa terjadi karena adanya edukasi seksual yang kurang memadai. Sebab ada nanti beberapa orang yang terlahir itu dengan kondisi yang berbeda, Wan. Ada orang, sebenarnya kalau orientasi seksual manusia itu seperti di Al-Quran dibahasakan. Di Al-Quran dibahasakan, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Laki-laki dan perempuan, jelas itu tegas. Supaya apa? Supaya bisa waja'alnakum uba wa qabaila lita'aruf. Tetapi nanti ada anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang istimewa. Ada jiwanya itu laki-laki, tapi fisiknya itu perempuan. Dan betul-betul organnya itu perempuan gitu loh. Jiwanya laki-laki. Saya ini sebenarnya merasa laki-laki, tapi kok punya lubang buaya gitu. Atau sebaliknya, dia merasa dirinya itu perempuan, tapi dia punya gantungan kunci, Pak. Nah, ini kan persoalan nih. Sehingga kalau kita nanti salah menangani, ini akhirnya juga kasihan mereka, gitu ya. Kasihan mereka. Nah, akhirnya anak-anak seperti ini ketika dia tidak mendapatkan orientasi seksual, pendidikan seksual yang memadai, dia berada dalam kebingungan seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Saya ini sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Dan itu saya yakin dia mengalami sebuah dinamika psikologi yang amat sangat berat sekali. Ya. Tetapi nanti kalau misalnya ada proses edukasi yang bagus, dia akan bisa mengarah kepada sesuatu yang lebih konstruktif. Contoh mungkin kalau bisa kita contoh ada satu tokoh yang sudah meninggal, misalnya Dorce. Dorce itu lama itu dia memutuskan dia kemudian menjadi perempuan, itu lama banget. Dan itu dinamikanya saya pikir luar biasa. Dorce kan sebenarnya secara fisik laki-laki, tetapi jiwanya perempuan. Dia pertanyakan dalam dirinya, saya ini laki-laki atau perempuan? Lalu saya memutuskan untuk jadi perempuan, karena jiwa saya perempuan walaupun fisik saya laki-laki. Wah, ini kan lebih rumit lagi nih, Tuan. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, perilaku LGBT ini bisa terjadi bukan karena persoalan edukasi, tetapi karena persoalan sosial. Ada anak-anak kita yang mengalami trauma karena hubungan tertentu, waktunya udah habis ya kan, yang kemudian menimbulkan dendam secara kejiwaan, menular dan seterusnya. Yang laki-laki punya pacar perempuan lalu dikhianati dan sebagainya, akhirnya dendam pada perempuan sehingga cari pacar laki-laki lah akhirnya. Nah, itulah diantaranya. Karena waktunya sudah terbatas. Nah, terima kasih. Ada obat
lagi orang-orang yang sudah kena HIV. Ini faktor dalam listnya itu ada 3 orang yang sudah lalaian suaminya dan sebagainya, kemudian istrinya yang terkena di yang berikutnya Sudirman itu katakan bahwa ini butuh agak ada pandiri amin. Ya. Ada peraturan yang di atasnya bertentangan nanti jika kita berbicara. Peraturan di atas itu yang tidak bersama. Apa solusinya? Misalnya Pak, satu dan ini cash. Dan itu waktu yang akan tangkap saya Pak. Nah, dari aku mungkin di negara-negara maju yang laju LGBT itu dipakainya sebagai alat untuk meredam lajunya tingkat kelahiran. Jepang juga begitu. Meskipun sekarang orang-orang Jepang tidak nikah. Karir. Maksudnya kita harus kembali kepada kita gitu ya. Tidak kepada kemauan. Itu utama. Akan bahwa hal yang bagus. Jadi itu Kasih bantuan. Selanjutnya silakan Pak Ayu. Salam. saya contoh dia lupa kerisauan ini ada itu menjadi bersama lembaga
balik ini harus kita menyampaikan. Dan salah satu daripada judul semua lembaga dari BT-nya itu perlu dan tidak hari ini kita tidak akan turut dengan hari. Teman, tahun yang lewat kita menghalau pesta LGBT di Alemanya. Kebetulan saya sebagai pengurus digitalan saya, kawan Ustaz ini ada pesta LGBT dan bakal turun, saya berada oleh Pak Kapolsek, jadi Pak Kapolsek ini acara apa? Ini acara ya festival katanya. Kita warning, tolong acara ini sampai jam 10 malam saja. Kalau lewat, kami bertindak. Ya, Pak Kapolsek, mereka begitu Pak Hanafi, ya. Dan katanya kalau lewat nanti jam 10 mereka on. Jadi onnya jam 10 malam. Kalau sudah jam 10 malam baru mereka. Kalau sebelum itu mereka nyanyi ya. Ini mungkin kawan, saya masih. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ada yang lain? Iwan? Ya, sesi pertama cukup ini ya. Baik, ini Pak Suryan ini soal case and case ya Pak. Oleh hukuman zahir ya. Case and carry. Kan hendaknya Allah memberikan case and carry kepada pelaku LGBT itu. Bagaimana pandangan Pak? Ya, kalau kita melihat konteks Al-Quran dengan kasus Nabi Lot itu case. Ya. Jadi itu tadi Nabi Lot di menjelang tengah malam disuruh oleh malaikat cepat tinggalkan kampung ini. Pengikut untuk membawa. Subuh udah rata dengan tanah kampung habis semua. Persis seperti yang saya katakan tadi yang terjadi tahun 54 di Banjarnegara. Legitan apa namanya? Siapa yang ingat? Ada nggak? Ya, nama kampung itu? Legitan. Iya. Jadi Pak, di Legitan itu gunung itu seakan-akan dia kayak nasi tumpeng, kepotong sendiri. Masyarakat sekitar nggak tahu, karena malam itu semua orang takut keluar rumah karena sedang petir, hujan, apa segala gelap. Tapi si kampung ini pesta malam tuh. Nah itulah. Pagi mereka datang lah, desanya udah hilang. Itu dalam catatan informasi yang saya ketahui itu di Legitan Pak Dinda ya. Saya kadang-kadang baca Jawa ini susah, lama di Jawa nggak ini juga. Di Gantung Legetan itu terjadi 16 April tahun 55, Dukuh Legetan, oke. Nama gunungnya itu Gunung Pengamun Amun, Banjarnegara di daerah Dieng. Itu namanya. Desa ini memang desa yang paling makmur ketimbang desa-desa lain. Tanaman, peternakan, segala. Jadi itu tadi yang istidrak, memang sengaja di ini dulu kan, diberi kesenangan dulu sampai lupa diri langsung di ini. Itu ya case itu case Pak ya. Jadi dari desa itu sekitar 300 warganya hanya 2 yang hidup tersisa, perempuan. Ada 29 orang luar desa itu ikut pesta malam itu, tapi semua mati semua. Yang penduduk asli itu hanya 2 yang hidup perempuan. Dan beberapa tahun terakhir saksi hidup waktu itu dia umur 11 tahun 54, dia masih bisa bicara. Dia ingat umur 11 tahun, dia ingat malam itu gelap gulita, orang nggak ada berani keluar. Pagi keluar desa itu udah hilang sampai sekarang. Ya, nah itu jadi nggak jauh-jauh Indonesia sudah kena sebenarnya. Nah kita khawatir pula entah Sungai Siak nanti entah apa dari mana itu kan. Ya, apalagi kata ibu tadi di Siak itu udah ibu yang kena. Ibu rumah tangga kena HIV itu sudah tertinggi. Itu mungkin dari bapaknya, entah dari anaknya, kita nggak tahu karena dalam pergaulan sehari-hari itu memang. Bahkan tadi saya nih orang pesantren, ibu tadi saya terpikir juga boarding school itu kalau kurang diawasi berbahaya Pak.
laki-laki semua. Saya ini termasuk berdosa kalau itu terjadi. Maka hampir tiap malam saya pergi ke Al-Kausar itu. Ingatkan guru-guru, awasi anak-anak. Maklum anak-anak kata umur puber. Ya, mereka umur 15 tahun. Sekarang mereka punya HP. Ini HP ini yang membuat ini. Dia main itu ketemu dia begituan, dia mau coba anak kecil. Nah ini kalau penyakit kan nggak kenal kecil, nggak kenal itu, Bu. Yang penting nggak sebenarnya. Ya, itu terjadi. Maka sekarang kalau di pondok saya itu kalau ketahuan yang begitu, dua-duanya langsung dikeluarkan. Tapi kan kita mikir kesian anak ini dia mau belajar ya, tapi dikeluarkan. Tapi bagaimana kita? Kadang-kadang saya ngorok dada juga itu. Tapi selama ini belum pernah kasus itu terjadi. Saya selalu ingatkan. Jadi itu cash and carry ya. Makanya ya sebenarnya tidak hanya ini saja, semua kemaksiatan, apalagi homoseksual ini dalam Al-Qur'an itu cercaan Al-Qur'an melebihi pezina. Kalau zina hanya disebut innahu kanat fahisha. Ya kan? Itu cara binatang begini-gini kan karena tidak ada kontrak nikah. Kalau LGBT homoseksual itu ada beberapa nama yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Misalnya disebut mereka juga kaum musrifun, orang yang tadi melampaui batas. Kan melalui kadarnya Allah sudah jalan. Dalam surat Yasin juga dikatakan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan kan, baik tumbuh-tumbuhan, binatang maupun diri kamu. Ini sudah melampaui batas. Oke, mujrimun, pendosa. Maka dalam ayat juga dikatakan ketika ini ya itulah balasan. Fahisah jelas. Tajahalun dibilang bodoh, ya bodoh tadi kan. Udah jelas yang enak disiapkan oleh Allah malah cari yang sulit-sulit ya Bu ya. Boleh kata Ibu, pada risikonya tadi anus itu kan kecil. Itu risiko luka sangat tinggi. Nah dari luka itulah menimbulkan infeksi. Nah ini berdasar ini. Biasanya kalau Al-Quran melarang pasti rusak secara medis dan lain sebagainya. Mufsidun sudah jelas. Ada juga disebut lagi Al-Munzarin. Mereka sudah diingatkan oleh Nabi Lot, malah nantang. Udah deh kalian memang benar, tolong Tuhan turunkan azab langsung. Bayar cash. Nah kita kan tidak tahu. Makanya disebut hanya disebut fitnah. Fitnah itu kan bisa berarti ujian. Tapi ujian kan bisa berarti azab. Kadang-kadang kita kan juga mengurut dada, ya kan banyak musibah-musibah yang terjadi. Tapi kan kita juga nggak tega bilang seperti gempa bumi ini karena kemaksiatan, orang sudah anaknya meninggal, suaminya patah kaki, dibilang pula maksiat kan nggak tega. Gitu. Tapi kita harus mawas diri bahwa itu memang terjadi. Yaitu istidraj, hati-hati. Allah itu istidraj seperti tukang pancing, Pak. Kita kalau dilempar pancing, ikan itu masuk pancing kita nggak langsung angkat, biarkan ikan dulu menari-nari. Dikit-dikit mulutnya berdarah langsung sep, baru. Saya kira itu Pak. Memang ini artinya ini tugas kita semua. Maka tadi kita harus menghindari fitnah azab universal ini itu adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana ini? Nah, cuman cara melarangnya ini ya, cara mendidiknya. Ya baik tinggal Pak, itu. Oke, ya. Pak Suryan ya. Ini betul tadi kata Pak Anton ya. Kira-kira antusias enggak para mubalik, ustaz-ustaz kita untuk mengempanyekan ini agar pencegahan LGBT sebagaimana kata kelompok tadi itu sangat berbahaya bagi umat kita. Jadi peran mubalik pasti, ulama pasti ya harus. Tapi juga harus umat. Tadi mungkin Ustaz ya, kalau bikin edaran oleh wali kota misalnya ke IKMI nanti bulan Ramadan temanya ini, jadi itu Pak. Ya kan harus. Tapi tentu tidak semua masjid, orang juga bosan nih, orang tua kadang-kadang nggak paham apa ini LGBT. Tapi yang penting saya kira pendidikan itu secara sel. Tak bisa juga ceramah itu kadang-kadang kan begitu lepas ceramah kan bubar. Memang ada sel-sel tempat-tempat pendidikan yang harus kita ini. Baik. Pendidikan ya. Dan baik adat budaya kita Pak. Karena kita punya lembaga adat. Bagaimana peran lembaga adat dari mulai kecamatan, desa sampai ke provinsi. Karena berkaitan dengan masalah budaya. Kasih Tuan. Saya menjawab tidak persisi budaya saja secara lam, tapi coba memberikan solusi secara keseluruhan. Kalau memang ini sebuah kebijakan Bapak Gubernur Riau, kami mengharapkan Bapak Gubernur mengumpulkan pihak-pihak terkait. Mulai dari ulama MUI dengan lembaga-lembaga dakwah itu, lembaga adat jelas. Kemudian lembaga pendidikan, kepala dinas pendidikan, PGRI segala macam. Juga mungkin ikatan keluarga wanita, organisasi wanita, termasuk juga pihak kepolisian.
kita diskusi bersama dan ada solusi satu gerakan supaya case ini, penyakit ini diketahui semua orang dan dijadikan satu gerakan bersama untuk melawannya. Kalau LAM saja Bapak Wan tahu lah, Pak Wan kan pembina. Maaf cakap, berapalah APBD yang diberikan kepada LAM. Orang nak pakai baju, nak pakai transportasi, nak konsumsi, macam mana lah LAM tu nak bisa bergerak kalau dengan dana sekarang. Dan juga dia tidak punya kekuatan juga terlalu besar ke daerah-daerah. Maka kalau sudah gubernur yang jelas anggarannya mungkin lebih efektif, Pak Tuan. Ya, kalau ulama tadi mudah cepat. Kalau pendidikan, ya dinas pendidikan, provinsi, kabupaten, kota, PGRI-nya di bawah. Mungkin asosiasi apa namanya, Persatuan Kepala Sekolah Solo itu ada. Dan nanti yang apa wanita juga, kesehatan juga, kepolisian juga. Memang sebuah gerakan bersama. Ini penyakit case ini sudah, kalau udah ribuan, itu tak main-main. Saya terbaca sebuah jurnal dari penelitian di Kemenkes tahun 2014. Jabodetabek saja itu ada 3 jutaan. Jabodetabek saya 3 jutaan 2014. Sekarang 8 tahun Tuan. Itu satu Jabodetabek. Sumatera ini berapa? Jadi memang ini sebuah penyakit sudah memang nasional dan mendunia gitu. Oke, di Eropa dianggap itu bukan penyakit, memang ada rusak memang. Tak tahu mana penyakit tak penyakit lagi. Kita ini masih waras, masih sadar ini penyakit bersama. Secara agama ada jelas lah. Budaya Melayu jelas lah. Karena kalau budaya Melayu itu kan terasnya Islam ya, kalau ulama sudah mengatakan ABCD ya orang ada harus ikut. Ya, syarak mengata adat memakai, tak bisa tidak. Kalau tak percuma aja. Itu Tuan solusinya. Jadi sejalan dengan usul Ya. Ustaz Ayub tadi, perlunya semua komponen ya, Ya. masyarakat. Tapi gubernur Pak penggeraknya Diundang oleh Pak Gubernur ya, kena tak jadi. sama mendiskusikan Kalau LAM undang nggak datang. memberantas APBD-nya Prof. LGBT di Provinsi Riau. Temanya gitu ya, pertemuan gubernur dengan semua tokoh masyarakat. Baik, sekarang tantangannya tentu sebagai pembantu gubernur, biro hukum ini menyangkut masalah regulasi tadi ya, karena ada kira-kira hambatan lah ya dari segi peraturan undangan. Tapi kalau ini keinginan masyarakat, Ibu Edi, ulama mengusulkan, karena bagaimanapun gubernur mempunyai hak dan kewenangan untuk membina masyarakat ini. Kira bagaimana mengantisipasi kalau ada desakan dari masyarakat? Silakan Bu Edi. Jadi di dalam menyusun regulasi itu kita di daerah ini tidak bisa dibuka sesuai dengan keinginan kita saja. Itu saya sadar. Negara hukum yang berpedoman pada aturan yang begini. Jadi setiap regulasi yang diterbitkan oleh daerah dilarang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Itu azasnya. Dan satu lagi azasnya yang tidak boleh dilanggar. Ada banyak azasnya diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Salah satunya lagi tidak boleh diskriminatif. Nah, bagi negara Indonesia, ini kita tidak melihat dari perspektif hukum Islam saja ya, tidak memandang hanya dari sisi Islam. Kalau hanya dari sisi Islam kita pastikan kita akan bikin regulasi. Tapi karena negara kita bukan negara hukum, ini tidak dipandang sebagai hal yang melanggar hukum. Nah, di situ masalahnya. Ini moral. Ini hanyalah penyakit nilai-nilai di dalam masyarakat yang dianggap ini menyimpang dari masyarakat pada umumnya. Nah, kalau pandangan yang memang mayoritas masyarakat memandang ini salah, tapi pandangan yang salah ini apakah bisa dijadikan dasar hukum? Nah, seperti itu. Saya yakin gubernur juga setuju kalau kita menyusun. Nah, tetapi sebelum dia menjadi perda, seperti Pak Ustadz tanya tadi kan, apa masalahnya kalau kita bikin juga perda ini? Sebelum menjadi perda, dia harus dievaluasi, harus difasilitasi
diklarifikasi oleh pusat. Jadi bahasanya difasilitasi kalau menurut peraturan itu bahasanya seperti itu. Dipelajari dulu, kalau ini melanggar aturan yang lebih tinggi, maka tidak bisa dilanjutkan menjadi perda. Jadi sebelum menjadi perda pun sudah dikirim, kita bahas bersama dengan kementerian, dan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, maka ini akan dikembalikan, tidak dapat dilanjutkan menjadi perda. Seperti itu. Perda halal itu kan baru sudah ada. Bikin perda, Tuh Wan kan tahu tidak sedikit biayanya, tidak sedikit habis kalau biaya perda halal itu waktu dan juga ada kan tidak. Jadi sebelum Orang Cina kami mau dagang, mau apa beli kami mau minta babi gimana? Jadi masalah. harus ada kajian. Kalau dari sisi moral, Menyelamatkan itu. Situ susah. ada aturan yang perlu dipatuhi. Nah, solusinya seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk sampai ke tahap perda. Kelebihan perda itu apa tuh? Sanksi. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sanksi, percuma kita bikin perda. Nah, seperti itu. Sementara LGBT ini susah kita memberi sanksi. Kecuali dia sudah terang-terangan di depan umum, nah, itu ada lagi aturan tersendiri. Melanggar ketertiban, ketentraman masyarakat. Tapi yang dia melakukan LGBT itu, katakanlah dia serumah sesama laki-laki, seperti apa kita mau menangkap mereka, tidak mungkin. Tetapi kalau di depan umum, oke lah melanggar hal lain gitu. Nah, jadi karena memang kita belum diberikan aturan untuk membuat peraturan yang bisa memberikan sanksi, daerah memberikan sanksi, seperti saya sampaikan tadi, tentu masih dalam tahap surat edaran, himbauan. Bisa kita libatkan semua Forkopimda, seperti itu saya rasa. Mungkin Satpol razia, nah yang seperti itu mungkin. Kalau Satpol razia tentu dengan judul ketentraman ketertiban, ketemulah hal-hal yang seperti yang bisa ditindak. Yang khusus mengatur mengenai ini bisa kita kaji lagi. Baik, Bu ya. Baik, Bu. Makasih. Kalau Ibu termasuk duduk di Komisi Pemberantasan HIV, Penanggulangan AIDS. penanggulangan AIDS, HIV. Yes. Nah, negara kan sudah membentuk satu badan. Karena sangat bahayanya virus. Ya. Tidak. Apakah tidak ada kaitannya menyangkut masalah LGBT ini? Kan ada juga bahayanya yang tadi ada kanker. Dan itu bisa juga menular ke lain. Apakah ini tak bisa dikaitkan bahwa akibat LGBT itu akan menimbulkan HIV/AIDS? Silakan Bu. Oke, makasih Pak Wan. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa HIV itu adalah dampak Pak. Jadi kan dia artinya dihilir dari LGBT. Jadi secara umum mungkin kita Komisi Penanggulangan itu bergerak di HIV, artinya kita mencegah terjadinya HIV dan menanggulangi artinya yang sudah kena HIV atau AIDS. Nah, dalam pencegahan ini sebenarnya kita juga punya forum-forum seperti dalam pengurus komisi, mungkin Bapak pengalaman juga itu lintas sektor juga Pak, dan di mana juga kita kerjasama. Jadi masing-masing punya anggaran, misalnya di dinas pendidikan menganggarkan untuk melatih guru-guru binpel mereka, itu sudah ada. Kemudian juga kita selalu mengadakan focus group discussion. Jadi kita pernah mengundang lintas agama, jadi masing-masing tokoh-tokoh agama. Tapi kita diskusi, jadi diskusi kecil Bang. Jadi kan memang betul kita berantas bagaimana, betul kita sekitar cuma 25 orang, tokoh wanita 25, jadi kita betul. Tapi sampai hari ini mungkin mohon maaf mungkin belum tangkap. Saya begitu kita melakukan, ternyata langsung dari Milenium HKBP minta kita, ayo nyuluh Bu, sampai 300 anak mereka kumpulkan itu, tolong. Tapi dari MDI sampai hari kita nggak pernah tanggapan. Jadi juga barangkali ini perlu diingatkan juga ini mau forum ini. Jadi padahal kita bersedia, pokoknya kita akan memberikan artinya penyuluhan dan artinya menghimbau bagaimana caranya. Jadi sebetulnya mungkin sekali lagi mungkin perlu dikuatkan sih kata Pak Wan. Jadi komisi itu sebetulnya sudah ada orang-orangnya, tetapi barangkali kepeduliannya Pak. Nah, kemudian sehubungan mungkin saya tambah sedikit Pak. Saya tidak mungkin pribadi saya, tapi saya tidak sependapat kalau kita memang harus melakukan perda tidak boleh, karena secara medis
kalau LGBT itu ada dua faktor. Yang pertama intrigisi itu ada dari keluarga di mana kromosom. Jadi manusia itu ada kromosom untuk perempuan XX, laki-laki XI. Ada seseorang yang dilahirkan dengan kromosomnya berlebih, jadi XXI. Artinya dia banyak perempuannya. Atau dia IIX, jadi dia banyak lakinya. Itu kan bukan artinya bukan artinya permintaan, itu yang sudah lahir. Tetapi kembali lagi peranannya juga bagaimana. Jadi di hulunya antenatal care, bagaimana ketika ibu hamil itu memeriksakan diri teratur, memeriksa darah, vitamin yang cukup, sehingga nanti janin yang datangnya itu tidak akan jadi seperti itu. Nah, seperti saya melihat, tadi saya bicara dengan Pak Prof, bahwa di daerah Tembilahan, tapi saya nggak tahu pulaunya apa namanya, itu orang itu ada satu daerah, bukan daerah daratan yang ada kepulauan, itu orang menganggap yang namanya waria biasa aja, anak laki-lakinya dikasih baju perempuan, buat mereka nggak ada masalah. Nah, seperti itu juga mungkin ini juga perlu menjadi bahagian kita. Jadi faktor instruksi itu dari keluarga, pola asuh. Ketika kita banyak wawancara, biasanya kalau ada kasus-kasus seperti kita wawancara, ternyata dia waktu kecil tuh lihat bapaknya tuh memukul-mukul ibunya setiap hari, sehingga dia nggak suka begitu dia. Jadi artinya dianggap kalau saya kawin sama perempuan, saya akan menyakiti seperti ibu saya. Jadi pola asuh itu juga mempengaruhi. Di samping tadi faktor agama, mungkin lemahnya pemahaman agama, pendidikan dan juga pergaulan. Ditambah sekarang memang ada organisasi dunia itu yang mendukung mereka. Ini jadi satu tekanan yang hebat. Nah, karena itu saya ingin sekali bahwa kita katakan mari kita dekati mereka dulu dengan persuasif ya. Kita ambil kita jalankan bahwa dia kembalilah, sebetulnya tidak ada yang tidak bisa. Jadi kita sebenarnya bisa, kalau semua sektor ini akan bergerak, kita kembalikan dia ke posisi semula. Jadi sehingga kalaupun anak-anak perilaku dia, kita kalau itu bukan karena salah dia, karena dilahirkan, kita kembalikan bahwa itu bukan suatu aib, tapi mari kita selesaikan. Nah, kemudian Pak, kalau untuk pengobatan, alhamdulillah Pak Anton, kita sekarang ini obatnya gratis. Jadi pemerintah pusat menyediakan obatnya gratis. Obat itu kalau dimakan kan obat HIV itu terus menerus, itu sebulan itu sekitar 1,5 juta. Jadi bayangkanlah seumur hidup terus menerus berbulan-bulan selalu dia makan itu berapa uang harus keluar. Tapi saat ini masih pemerintah masih menanggung. Nah, tapi nanti kalau pemerintah pusat tidak menanggung, di dalam Permendagri 100 tahun 2018 SPM Pemda Gubernur ada 3 untuk HIV itu. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah memeriksa screening, yang ketiga adalah treatment. Jadi itu akan jadi beban pemerintah. Jadi ini juga satu tantangan buat kita artinya. Nah, jadi selama sekarang, jadi dengan obat ini, virus dalam darah kita itu ditekan sekecil-kecilnya. Karena virus itu akan mengganggu darah putih kita. Darah putih kita itu menjadi alat perang. Jadi kalau kita misalnya pernah mungkin Bapak mengalami luka, infeksi kelihatan putih, nanah, itu karena darah putih kita yang artinya kalah istilah dengan penyakit yang masuk. Nah, virus ini dia akan menekan darah putih kita sehingga daya tahan badan kita tidak ada. Nah, obat yang diberikan itu akan membuat virus-virus ini lemah. Sehingga dia tetap ada, seumur hidup dia tetap ada. Tetapi dia lemah sehingga ketika diperiksa darah, dia tidak akan terdeteksi, artinya undetected kalau istilah laboratorium. Nah, untuk saat itulah biasanya kita menyarankan pada orang-orang HIV, AIDS untuk boleh artinya merencanakan anak, artinya melakukan program anak atau dan sebagainya. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah sangat baik kita tata, asal masyarakat jangan juga distigmatisasi sehingga dia disudutkan, dia dianggap aib, padahal kadang-kadang seperti ibu rumah tangga tadi, bukan salah dia kan seperti itu. Nah, kemudian saya juga pernah menjumpai, mohon maaf sekali tidak mengecilkan hati siapapun, karena ini semua adalah salah kita. Di pesantren juga ada Pak sodomi, jadi kita dapat dari anak pesantren. Yaitu tadi setelah kita gali-gali, karena mungkin jadi tinggalnya mungkin rapat-rapat ya, tempat tidurnya terbatas-batas. Kemudian ada ya namanya anak-anak umur sudah mulai balik, kemudian ada ini sarana HP ini buat itu. Jadi sekarang moto kita lebih susah kita menjaga anak laki-laki Pak daripada anak perempuan, iya kan? Anak laki-laki itu kalau dia berteman di kamar berdua, temannya alasannya bermain atau belajar, hati-hati Pak. Kita harus awasi. Jadi justru gitu, karena kalau perempuan barangkali karena dia ada risiko ya, artinya mungkin takut hamil. Tapi kalau laki-laki dia nggak punya risiko, karena itu sekarang menjaga anak laki lebih susah daripada anak perempuan. Mungkin ini komentar saya. Makasih. Tadi menyangkut kejiwaan tadi Pak ya, Pak Anton ya, pada Pak Toso sebagai kelainan jiwa aktor ini
ini kan perlu digali juga kan. Iya. Apa sebab nih terjadi kelainan jiwa yang demikian ini? Silakan. Iya. Gangguan ya, bukan gangguan. Gangguan mental istilahnya. Gangguan kejiwaan. Seperti di depan saya sampaikan, penyebabnya kan kemungkinan ada dua. Penyebabnya bisa karena faktor sosial seperti tadi, dan betul tadi pesantren ini bukan berarti kita justifikasi ya, tapi ada sebuah fenomena bahwa perilaku-perilaku seperti ini itu di dunia pesantren itu potensinya sangat besar. Saya beberapa mahasiswa saya yang lulusan pesantren juga seringkali saya ajak diskusi, memang betul banyak. Yang artinya ini merupakan sebuah proses evaluasi bagi lembaga pesantren. Kalau bisa ya kita mesti selain sistem juga sarana kita harus memadai. Jangan asal dapat santri banyak gitu ya. Dan akhirnya kemudian dijubel-jubelkan, yang akhirnya sentuh-sentuhan di sana malam hari, lainlah ceritanya gitu kan. Itu sosial. Juga karena pengalaman traumatik seperti tadi disebutkan, ada bapaknya mukulin ibunya atau mungkin pacarnya yang mengkhianati dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah karena ambiguous sex identity, identifikasi. Jadi ambigu, ada orang yang terlahir dengan kondisi ambigu. Kita ini kan innallaha yusawwiru lakum fil arhami kaifa yasha. Ujian kita itu Ustaz, ternyata tidak hanya ketika di dunia. Di dalam kandungan aja itu Allah sudah mempersiapkan ujian. Apa itu? Beberapa orang didesain oleh Allah SWT dengan kondisi diciptakan di dalam rahim ibu itu kondisi yang kadang-kadang berbeda. Seperti tadi faktor genetik, kromosom. Juga mungkin secara fisik yang tadi jiwanya laki-laki tapi dibungkus dengan fisik perempuan atau sebaliknya. Ini kan menjadi persoalan juga yang kemudian pada akhirnya kita harus hati-hati mengatasi persoalan ini. Memang kita tidak boleh dengan emosi. Artinya kita tidak hanya dengan hitam putih pendekatannya. Dan saya lebih sepakat kalau pendekatannya memang edukatif ini. Pendekatan edukatif. Dan edukatif juga tidak bisa secara formal. Kita masuk ke wilayah komunitas tertentu itu penting. Peran ustadz, peran ulama itu menjadi sangat penting sekali. Tetapi sekali lagi di sana tidak untuk justifikasi atau untuk penghakiman, tetapi di sana adalah bagaimana kita memberikan penyadaran. Sebab begini, LGBT ini bukan soal kognitif, bukan soal tahu bahwa itu salah. Kalau mungkin ditanya apakah itu salah, mereka akan jawab salah. Tapi LGBT itu adalah soal di mana ada sebuah hasrat, ketertarikan yang dia tidak bisa mengendalikan, dan itu bahkan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Itu sulitnya. Jadi sulitnya LGBT tidak bisa ditangani itu setidaknya ada 3 Pak Antoan. Yang pertama adalah kondisi LGBT dia itu dianggap sebagai anugerah Tuhan. Nah itu ya, anugerah Tuhan. Ya Tuhan memberikan ini kepada saya, maka saya harus hayati. Harus saya terima itu, harus saya syukuri dengan cara seperti ini gitu. Nah ini akhirnya kan ini sulit ya. Sehingga kita harus masuk kepada wilayah keyakinan yang tidak bisa kemudian kita ketika edukasi hanya salah dan benar. Yang kedua adalah LGBT ini sulit untuk kemudian kita atasi karena memang ada paham kebebasan. Saya punya hak asasi, maka kemudian seringkali berbenturan dengan asasi. Walaupun dalam konteks kita, dalam alam pikiran kita itu tidak bisa, tapi dalam alam pikiran mereka itulah dia. Ini paham kebebasan. Yang ketiga adalah, mohon maaf, justru sulit diatasi bahkan menjadi persoalan yang lebih berat lagi karena kita melakukan yang hetero, kaum hetero ini, yang normal ini, justru kita melakukan diskriminasi yang tidak proporsional kepada mereka. Nanti sebenarnya saya membuat, kalau ada tayangan saya bisa tayangkan, sebenarnya ada perkembangan di mana pada fase tertentu kaum homoseksual, kaum LGBT itu ada sebuah kesadaran, yes, saya salah, ada. Tapi kemudian di masyarakat sudah ada diskriminasi, sudah ada diskriminasi, sehingga ketika dia mau masuk ke wilayah lingkungan yang normal, dia dibicek seperti itu. Ketika dia ditolak, dia kembali pulih lagi ke dunianya. Ketika kembali pulih lagi ke dunianya, itu menjadi persoalan lebih besar lagi.
Dan saya nggak tahu besok siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Ini Tuhan. Jadi memang ini bukan persoalan yang nanti bisa dibicarakan dengan sehari dua kali atau dengan pihak tertentu yang dalam artinya secara formal, tapi sebenarnya ini edukasi yang harus berkesinambungan. Bahkan mulai dari anak baru lahir itu juga harus ada edukasi. Edukasi seksual penting. Mulai dari memakaikan apa? Pakaian, saya laki-laki atau perempuan. Kalau di kita Rasulullah mengajarkan bagaimana memisahkan tempat tidur dan lampunya, kita sudah diatur. Itu Tuhan barangkali. Oke, terima kasih Pak Santoso. Kata saya ya dari jawaban tadi, dari pertanyaan tadi sudah sangat banyak ya, artinya pemeliharaan kita ya menyangkut mengatasi masalah LGBT di Provinsi Riau ke depan ini yang harus ditanggulangi dan sampai terjadi. Dan saya ini suatu PR bagi kita semua untuk mengatasi bagaimana LGBT Riau ini harus kita berantas. Nah, sebelum ini ditutup, saya ingin mengambil satu kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi dengan para pakar dan juga dengan audiens yang telah memberikan tanggapan dan pandangannya. Sudah ada penelitian. Oleh karena itulah yang tidak bagaimana mencegah LGBT yang sangat mengerikan berkembang sekarang ini khususnya di Provinsi Riau. Pertama caranya adalah menjaga pergaulan anak-anak, harus dijaga pergaulannya laki maupun perempuan, apalagi 30% dari cara mereka belajar di rumah ataupun Dan di dia sekolah jadi kalau lihat atau grafiknya di itu sudah mau pesantren ketemu kita ini heteroseksual terlibat ini dalam homoseksual hal udah ini mau yang perlu diatasi. Kata LGBT berapa? ya. Ada Pergaulan. HIV. Kemudian sekitar kedua 8 menutup ribuan. segala celah pornografi tidak misalnya dari Mas HIV itu Dia gunung. satu kasus di bawahnya banyak. hal-hal yang tidak layak Seminar gunung. ditontonkan oleh anak-anak kita. Ya makanya kita Kemudian diadakan kajian atau 30% seminar dari mengenai 8.000 bahaya. tergali. Kan itu dari hulu. Nah ini perlu dilakukan nanti bahwa ada penyuluhan, Netflix saja kan, adanya tapi dari seminar, Iya. adanya pelatihan Jadi dan sebagainya pola di asuh, sekolah-sekolah pemahaman dan agama sebagainya. apa. Kemudian Makanya tadi perlu adanya suatu kita peraturan tidak daerah. bisa Nah, ini hanya berkaitan memfahamkan dengan bagaimana ulama kita untuk melahirkan suatu regulasi karena peraturan katakanlah daerah di Riau ini Ramadan yang nanti diperlukan Pak Gubernur semua dapat ustadz mengumpulkan kita semua ceramah tentang yang itu. terkait Tapi dalam yang mengatasi datang ke masalah masjid itu ini. Pak, orang baik-baik. Makanya Orang tak baik ke situ. Bisa dimarahin bapak-bapak yang tahu ya. Itu. Tapi itu tidak salah satu juga sih. Dunia pendidikan sekolah mungkin agak lebih aman karena semuanya bersekolah. Terawih itu dia nggak terawih lagi, itu aja judul orang. Perempuan, hasil diskusi kita pada sore hari ini dengan Tukuan Channel. Jangan lupa ini harus segera kita melakukan perang terhadap LGBT di Provinsi Riau. Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.